Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas rahasia hidup dari sisi spiritual, kejawen, dan energi weton. Tempat di mana setiap hari lahirmu bisa mengungkap takdir yang tersembunyi. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu serba mudah? Rezeki datang terus, pintu-pintu bantuan kebuka, padahal kamu sendiri nggak merasa berusaha sekeras orang lain? Atau kamu sering lihat seseorang yang seolah dilahirkan dalam keberuntungan, apapun yang dia sentuh bisa jadi uang? Bisa jadi, itu karena wetonnya memang membawa kekayaan alami. Dan dalam video ini, kita akan bongkar 5 weton yang dipercaya dari zaman leluhur sebagai pembawa rezeki tanpa usaha keras. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lain soal weton dan kehidupan spiritual. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang menulis dan membaca sholawat selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap orang lahir membawa garis nasib masing-masing. Ada yang harus berjuang dulu baru dapat hasil, tapi ada juga yang seperti dibekali magnet uang sejak lahir. Nah, ini bukan cuma soal hoki biasa, tapi tentang energi weton yang kuat dalam hal kekayaan dan keberuntungan materi. Beberapa weton memiliki aura rezeki yang kental. Biasanya mereka nggak perlu terlalu ngoyo, tapi selalu aja ada jalan rezeki yang terbuka. Bisa lewat warisan, relasi, pasangan, bahkan hal-hal tak terduga lainnya. Penasaran weton apa aja yang termasuk dalam kategori kaya tanpa usaha keras? Yuk kita bahas satu persatu. Weton ke-1. Minggu Pahing Lur, si karismatik penarik kekayaan tiba-tiba. Dari sekian banyak weton yang disebut-sebut membawa keberuntungan, Minggu Pahing termasuk salah satu yang paling mencolok. Neptunya cukup tinggi, yaitu 14, Minggu, 5 Pahing, 9, sama dengan Jumat Kliwon, tapi energi yang dipancarkan berbeda. Kalau Jumat Kliwon membawa aura ketenangan dan perlindungan, Minggu Pahing lebih condong ke aura harisma dan daya tarik terhadap kekuasaan dan kekayaan. Orang yang lahir di Minggu Pahing biasanya punya kepribadian yang kuat. Mereka gampang bikin orang terkesan hanya dengan sekali bertemu. Bukan karena gaya bicara yang berapi-api atau penampilan yang wah, tapi lebih karena ada wibawa dalam dirinya yang susah dijelaskan. Dan menariknya, wibawa ini seperti magnet bagi peluang rezeki. Tanpa banyak promosi, orang Minggu Pahing bisa tiba-tiba dihubungi seseorang yang ingin kerjasama. Tanpa punya modal besar, dia bisa ditawari menjadi mitra dalam proyek besar. Bahkan, dalam hubungan sosial, mereka seringkali menjadi pusat perhatian dan dipercaya dalam urusan penting. Ini karena orang-orang merasa aman dan tertarik pada energi yang dipancarkan oleh Minggu Pahing. Ada cerita seorang perempuan lahir di Minggu Pahing yang hidupnya seperti roller coaster tapi selalu berakhir di atas. Dulu, ia pernah jadi pegawai kontrak dengan gaji pas-pasan. Tapi karena harisma dan sikapnya yang tegas tapi santun, atasannya langsung angkat dia jadi kepala divisi dalam waktu singkat. Dari situ, karir dan rezekinya terus menanjak. Bahkan saat ia memutuskan resign, tawaran pekerjaan dari perusahaan lain sudah menunggu. Yang menarik, orang Minggu Pahing ini juga dikenal punya hoki dari arah yang gak terduga. Misalnya, tiba-tiba dikasih hadiah besar, menang undian, atau bahkan dapat pasangan hidup yang ternyata super mapan. Tapi ingat, ini bukan semata-mata soal keberuntungan, tapi karena mereka memang menarik energi positif, termasuk energi rezeki, dari orang-orang di sekitarnya. Namun, bukan berarti semua serba mulus. Orang Minggu Pahing juga harus hati-hati dengan sikap terlalu percaya diri. Kadang, karena sering beruntung, mereka bisa jadi kurang waspada dan akhirnya salah langkah. Bisa juga terlalu mengandalkan pesona, tanpa memperkuat kompetensi diri. Padahal, kalau mereka mau belajar dan terus upgrade diri, rezekinya bisa berlipat-lipat. Secara spiritual, Minggu Pahing punya koneksi yang kuat dengan alam semesta. Mereka punya insting yang tajam terhadap energi orang lain, dan ini sering jadi senjata utama saat mengambil keputusan besar. Mereka bisa tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan siapa yang bisa dipercaya. Kalau kamu lahir di Minggu Pahing, besar kemungkinan kamu punya daya tarik alami yang bisa membawa rezeki besar dalam hidupmu.
Tapi jangan terlena. Manfaatkan kelebihan itu untuk membangun koneksi baik, membangun usaha, dan membuka jalan bagi orang lain juga. Karena saat kamu jadi berkah bagi orang lain, semesta akan lebih banyak lagi memberimu berkah. Weton kedua. Senin Pon lur si sederhana yang selalu dapat bonus dari hidup. Weton Senin Pon dikenal sebagai salah satu weton yang kelihatannya biasa, tapi punya rezeki yang tidak biasa. Nilai Neptunya adalah 11, Senin, 4 Pon, 7, dan dalam primbon Jawa, kombinasi ini melahirkan pribadi yang tenang, sabar, serta punya hati yang bersih. Mereka bukan tipe yang suka bersaing atau tampil mencolok. Tapi justru dari sikap yang bersahaja itu, rezeki seperti selalu mendekat tanpa diminta. Kalau kamu kenal seseorang yang hidupnya seperti dikasih jalan terus, padahal gaya hidupnya sangat sederhana, kemungkinan besar dia lahir di Senin Pon. Orang-orang dengan weton ini seringkali dapat keberuntungan dari arah yang tidak mereka rencanakan. Misalnya, ikut bantu-bantu teman jualan, ternyata malah jadi bisnis bersama. Atau diminta bantu ngurus proyek, ujung-ujungnya ditawari kerja tetap dengan gaji besar. Weton ini membawa aura ketulusan dan kepercayaan. Banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka, sehingga tawaran rezeki seringkali datang karena rasa percaya, bukan karena prestasi yang dipamerkan. Mereka sering diandalkan dalam pekerjaan atau keluarga, dan karena itu, energi rezekinya stabil. Tidak meledak-ledak, tapi pasti. Ada contoh nyata dari seorang pria yang lahir di Senin Pon. Ia awalnya hanya seorang teknisi biasa. Tidak pernah bercita-cita tinggi, yang penting cukup makan dan bisa bantu orang tua. Tapi suatu hari, ia ditawari untuk ikut pelatihan teknologi di luar negeri, karena atasan percaya dia jujur dan telaten. Setelah kembali, karirnya langsung melonjak. Tanpa pernah minta naik jabatan, ia dipromosikan. Rezekinya bertambah, keluarganya ikut bahagia, dan semua karena energi baik yang ia pancarkan. Hal lain yang menarik, orang Senin Pon juga sering dapat rezeki tak terlihat. Misalnya, biaya hidupnya selalu cukup meski gajinya tidak besar. Atau diberi pinjaman tanpa diminta saat butuh, bahkan kadang diberi barang atau fasilitas secara cuma-cuma oleh orang lain. Ini bukan karena mereka merengek, tapi karena kehadiran mereka membawa rasa damai bagi orang sekitar. Namun, ada satu catatan penting. Karena sifatnya yang terlalu kalem, orang Senin Pon bisa kehilangan peluang besar hanya karena terlalu sopan atau enggan merepotkan. Kadang mereka lebih memilih mengalah, padahal peluang ada di depan mata. Maka, pesan pentingnya, jangan ragu untuk melangkah saat ada kesempatan datang. Tetap rendah hati, tapi beranilah menerima yang sudah menjadi hakmu. Secara spiritual, Senin Pon juga punya hubungan kuat dengan energi bumi dan alam. Mereka sering tidak menyadari bahwa kata-kata dan doanya mudah dikabulkan karena hatinya bersih dan ikhlas. Karena itu, kalau kamu lahir di Senin Pon, jangan ragu untuk memperbanyak doa, sedekah, dan niat baik. Energi spiritualmu bisa menjadi kunci untuk membuka rezeki besar, bahkan dari hal-hal kecil yang kamu lakukan. Hidupmu memang mungkin tidak akan penuh drama. Tapi justru di balik kesederhanaan itulah, kamu dilimpahi berkah yang tidak habis-habis. Jalan hidupmu mungkin tidak keras, tapi tenang dan penuh berkah. Weton ketiga. Rabu Legi lur, sang magnet rezeki tanpa bunyi. Dari luar, orang yang lahir di weton Rabu Legi memang sering terlihat biasa-biasa saja. Mereka bukan tipe yang suka tampil menonjol, tidak suka mencari sorotan, apalagi pamer kekayaan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Weton Rabu Legi ini seperti emas yang terpendam dalam tanah. Tidak selalu terlihat, tapi kalau sudah ketemu, nilainya luar biasa. Nilai Neptu Rabu Legi adalah 12, gabungan dari Rabu, 7, dan Legi, 5. Menurut primbon Jawa, angka ini punya energi keseimbangan dan daya tarik terhadap hal-hal yang bersifat materi. Tapi bukan berarti mereka jadi serakah atau mata duitan. Justru sebaliknya, Rabu Legi adalah pribadi yang cenderung tenang, sabar, dan tidak terlalu terikat pada dunia. Tapi karena sikap mereka yang seperti ini, justru rezeki seperti mendekat dengan sendirinya. Banyak yang bilang orang Rabu Legi punya aura magnet uang. Mereka seringkali tidak bekerja terlalu keras dibandingkan orang lain, tapi hasilnya bisa jauh lebih besar. Kok bisa? Karena mereka tahu kapan harus bertindak, dan kapan harus diam.
Mereka bukan tipe yang sembarangan ambil peluang, tapi saat mereka bergerak, hasilnya hampir selalu menguntungkan. Contohnya, ada seseorang yang lahir di Rabu Legi, dari kecil hidupnya pas-pasan. Tapi saat dewasa, tanpa modal besar, ia diajak kerja sama oleh teman yang percaya penuh padanya. Bisnisnya berkembang pesat, dan tanpa banyak bicara, dia jadi salah satu pemilik usaha yang besar. Ia tidak pernah mencari uang dengan cara menipu atau memaksa, tapi uang seperti mengalir ke arahnya karena kepercayaan orang. Hal lain yang bikin Rabu Legi menonjol adalah energi relasi. Mereka mudah disukai dan dipercaya, terutama oleh orang-orang yang sudah tua atau punya kuasa. Karena itu, jalan rezekinya sering terbuka lewat bantuan atau rekomendasi dari orang yang lebih berpengaruh. Kadang tanpa diminta, ada saja yang datang menawarkan kerjasama, investasi, atau warisan. Namun, Rabu Legi juga punya satu tantangan. Mereka cenderung santai dan kadang menyepelekan peluang besar. Kalau nggak hati-hati, mereka bisa terjebak dalam zona nyaman dan kehilangan kesempatan emas. Karena itu, walaupun rezeki mereka seperti sudah disiapkan, tetap butuh kesadaran dan niat baik untuk mengelolanya. Dalam dunia spiritual Jawa, Rabu Legi juga dikenal punya hubungan kuat dengan leluhur. Mereka biasanya dijaga oleh energi baik dari garis keturunan. Kadang tanpa disadari, mereka mendapat perlindungan tak terlihat dari mara bahaya, termasuk kerugian besar dalam hidup. Itulah sebabnya, banyak orang Rabu Legi yang meski jatuh, cepat bangkit lagi dan dapat jalan rezeki baru. Kalau kamu lahir di Rabu Legi, syukurilah. Tapi jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Gunakan energi itu untuk membantu orang lain, berbagi, dan membuka jalan rezeki bagi banyak orang. Karena semakin banyak kamu memberi, semakin deras pula rezeki yang akan datang. Weton keempat. Jumat Kliwon Lur si bijak yang dikelilingi rezeki gaib. Orang yang lahir di weton Jumat Kliwon seringkali membawa energi yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Mereka punya aura yang dalam, kadang membuat orang lain merasa kagum, kadang malah merasa segan tanpa alasan jelas. Nilai Neptunya adalah 14, Jumat 6 Kliwon 8, dan menurut Primbon Jawa, kombinasi ini termasuk salah satu yang paling kuat dalam urusan rezeki dan perlindungan gaib. Yang menarik dari Jumat Kliwon adalah, mereka bukan tipe yang suka kejar-kejaran dengan harta. Justru hidup mereka cenderung kalem, tenang, bahkan agak lambat dalam mengambil keputusan. Tapi anehnya, apapun yang mereka sentuh seringkali membawa keberuntungan. Mau dagang? Dagangnya laku. Mau kerja kantoran? Karirnya cepat naik. Mau jadi freelancer? Klien berdatangan sendiri. Dari sisi spiritual, Jumat Kliwon dipercaya punya penjaga gaib yang kuat. Energi ini berasal dari leluhur atau entitas baik yang sudah melekat sejak mereka lahir. Karena itu, banyak orang Jumat Kliwon yang merasa seperti dilindungi dari kesialan. Misal, ketika orang lain rugi besar karena bisnis, dia malah untung karena, kebetulan, mundur sebelum bisnisnya jatuh. Atau saat banyak orang susah cari pekerjaan, dia dengan santai ditawari posisi oleh kenalan yang dulu sempat dibantu sedikit. Salah satu contoh nyata adalah cerita seorang pria kelahiran Jumat Kliwon yang hidupnya nyaris tanpa gejolak. Dia bukan orang yang ambisius. Bahkan, sewaktu SMA pun nilainya biasa-biasa saja. Tapi begitu kerja, dia selalu dinaikkan oleh atasannya. Tanpa banyak lobi, tanpa kerja sampai malam-malam, dia terus dapat promosi. Ternyata, banyak yang bilang dia bawa aura adem dan dipercaya jadi pembawa hoki bagi timnya. Namun begitu, orang Jumat Kliwon juga punya sisi yang harus diwaspadai. Mereka kadang terlalu percaya pada jalan hidup dan malas mengupayakan hal baru. Kalau terlalu santai, potensi rezeki besar yang mereka punya bisa tidak tergali sempurna. Karena itu, kuncinya adalah tetap rendah hati, tapi jangan malas mencoba hal baru. Hal lain yang menarik dari Jumat Kliwon adalah, mereka seringkali tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka merasa nyaman dan ingin membantu. Mereka mengira semuanya biasa saja, padahal banyak pintu rezeki yang terbuka justru karena energi ketenangan yang mereka pancarkan. Inilah mengapa, kalau kamu punya pasangan, teman, atau rekan kerja yang lahir di Jumat Kliwon, besar kemungkinan kamu juga akan ketularan rezekinya.
Weton ini juga cocok untuk menjalankan bisnis spiritual, healing, atau kegiatan sosial. Semakin banyak mereka membantu orang lain, semakin lancar rezekinya. Kalau kamu lahir di Jumat Kliwon, sadarilah bahwa kamu bukan hanya dijaga, tapi juga diberi kemudahan dalam hidup. Gunakan itu bukan untuk pamer, tapi untuk membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Karena, semakin kamu rendah hati, semakin kuat pula aliran rezeki yang datang. Weton kelima. Kamis Wage Lur, si pendiam yang diam-diam kaya raya. Orang yang lahir di weton Kamis Wage dikenal sebagai sosok yang tenang, tidak neko-neko, tapi punya kemampuan luar biasa dalam satu hal, mengelola rezeki dengan bijak. Neptunya 12, Kamis, 8 Wage, 4, angka yang membawa keseimbangan antara kekuatan spiritual dan kecerdasan finansial. Mereka bukan tipe yang suka mengumbar cerita, tapi hidupnya stabil, tenang, dan seringkali ternyata tajir diam-diam. Dari luar, orang Kamis Wage nggak terlihat seperti orang kaya. Penampilannya biasa saja, gaya bicaranya pun tidak menggebu-gebu. Tapi kalau kamu dekat, kamu akan tahu, mereka punya aset di mana-mana, investasi tersebar, dan keuangan yang selalu sehat. Mereka bukan pemburu uang, tapi tahu cara membuat uang bekerja untuk mereka. Salah satu kelebihan terbesar Kamis Wage adalah insting keuangan. Mereka jarang mengambil keputusan gegabah. Misalnya, ketika semua orang latah ikut investasi yang sedang tren, mereka justru lebih memilih diam dan mengamati. Tapi begitu mereka sudah yakin, langkahnya sangat tepat. Hasilnya, seringkali jauh lebih menguntungkan dibanding orang lain yang lebih dulu mulai. Ada seorang ibu rumah tangga yang lahir di Kamis Wage. Awalnya ia hanya mengurus rumah dan bantu suami berdagang kecil-kecilan. Tapi dengan kecermatan luar biasa, ia bisa menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit dan membeli emas tiap bulan. 5 tahun kemudian, saat harga emas melonjak, ia menjual sebagian dan membuka toko sendiri. Sekarang, suaminya justru membantu di tokonya. Inilah kekuatan Kamis Wage, mereka tahu kapan harus hemat, kapan harus belanja, dan kapan harus ambil risiko. Mereka tidak terobsesi jadi kaya, tapi pola hidupnya menciptakan kekayaan. Mereka juga punya kebiasaan menabung atau berinvestasi sejak muda, bahkan dari nominal kecil. Tapi karena konsisten, hasil akhirnya besar. Selain itu, orang Kamis Wage punya daya tarik spiritual yang tidak mencolok tapi kuat. Mereka mudah disayangi oleh orang-orang yang tulus. Bahkan seringkali mereka didekati oleh orang-orang yang membawa peluang, tanpa mereka sendiri mencarinya. Mungkin karena wajahnya menenangkan, tutur katanya tidak menyakitkan, dan sikapnya apa adanya. Namun, Kamis Wage juga punya tantangan. Karena terlalu tertutup, kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa menginspirasi banyak orang. Banyak dari mereka menyembunyikan pencapaiannya karena tidak ingin disangka sombong. Padahal kalau mereka mau berbagi cerita dan ilmu, banyak orang akan ikut merasakan manfaatnya. Kunci sukses orang Kamis Wage adalah konsistensi. Mereka mungkin tidak langsung kaya dalam sekejap, tapi sekali berhasil, stabilitasnya tahan lama. Mereka jarang terjebak dalam siklus hutang, karena tahu cara menjaga pengeluaran. Bahkan kalau sedang krisis pun, mereka tetap bisa bertahan karena sudah menyiapkan banyak cadangan secara diam-diam. Kalau kamu lahir di Kamis Wage, jangan ragu untuk terus jaga gaya hidup hemat dan konsisten. Jangan malu berbagi ilmu soal mengelola uang, karena kamu punya bakat itu. Dan percayalah, rezekimu tidak akan putus selama kamu tetap jadi pribadi rendah hati yang penuh perhitungan. Kalau kamu lahir di salah satu weton di atas, bersyukurlah. Tapi ingat, walau diberi kemudahan rezeki, bukan berarti kita boleh malas atau tinggi hati. Justru dengan bekal energi ini, kita bisa lebih banyak membantu orang lain dan berbagi. Dan buat yang wetonnya belum disebut, jangan sedih. Setiap weton punya keistimewaan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi diri dan menjaga niat tetap baik. Ingat, rezeki itu bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa ikhlas dan tepat kamu melangkah. Jadi, apakah weton kamu termasuk dalam daftar di atas? Tulis di komentar ya, siapa tahu banyak yang sehati dan saling memberi semangat. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini biar kita terus bisa belajar bareng tentang rahasia kehidupan dari sudut pandang weton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.